Banyak Ustaz yang sering membuat galau saudara-saudara kita yang ingin berhijrah. Pertanyaannya, kenapa Ustaz saat kita memutuskan untuk lebih baik atau berhijrah itu cobaan semakin banyak dan godaan yang sangat luar biasa? Apakah cuma seperti itu atau gimana Ustaz? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan ini hanya akan bisa diajukan oleh mereka yang sedang berhijrah. Ketika dia belum berhijrah, mungkin tidak akan mengalaminya. Ketika memutuskan untuk hijrah dari akad riba menjadi taat dalam sholatnya, taat dalam ibadahnya, bukannya rezeki itu lapang, bukannya uang itu makin banyak, tapi yang terjadi malah ada yang mobilnya hilang, yang terjadi malah ada yang motornya hilang, ada pula beban-beban berat yang lain yang justru malah datang ketika dia hijrah, ketika dia memperbanyak ibadahnya. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Pertama, saya benarkan memang itu terjadi di beberapa orang, meskipun tidak semua. Ada beberapa di antara teman-teman yang mencoba untuk kembali ke jalan Allah. Awal dia hijrah, justru yang terjadi malah beban itu berat. Hinaan, cacian berlipat dari sebelumnya. Beban keuangan kayak lebih berat daripada dulu ketika berakad riba. Seolah-olah itu makin berat posisinya. Seolah-olah dalam hati kecilnya berteriak dan bertanya, salahkah aku bertobat? Padahal mustahil bertobat kok salah. Padahal mustahil yang namanya ibadah meningkat kok keliru, itu mustahil, itu pasti benar. Tapi perlu penjelasan, itu iya. Penjelasan yang pertama, karena penjelasannya akan menjadi banyak faktor. Penjelasan yang pertama yang paling umum adalah terkadang yang kita minta itu lebih besar daripada upaya yang kita lakukan, sehingga Allah mengkabul. Saya ulangi, terkadang yang kita minta ke Allah itu besar, jauh lebih besar dibanding upaya yang kita lakukan. Contohnya ya, berakad riba sekian tahun, hutangnya begitu banyak, tapi dia mencoba ke Allahnya, sholate yo kadang ora jamaah, sedekahe nek ono siso, sholat tahajute absene lebih sering daripada tangine, sholat tasbih setahun iso dihitung kalih driji, maca Qur'ane sak lembar wis angop misale lho nggih. Artinya upaya dia dengan doanya ora sumbut ya wong Jawa. Nek bahasa Indonesiane napa? Tidak sepadan. Boleh ketemu lagi. Sekali-kali ketemu. Permohonan dia besar, hutangnya lunas, diampuni dosa yang begitu besar yang sekian lama dikerjakannya, tapi dia main-main dalam ibadahnya. Dia standar saja dalam ibadahnya. Maka itu tidak sepadan antara yang dia minta kepada Allah dan yang dia upayakan, tidak sepadan. Karena Allah Maha Pemurah mengabulkannya dengan cara dibantu. Bantuan yang paling masyhur ada 3. 1, disempitkan rezekinya. Jadi kalau panjenengan sedang hijrah, kok disempitkan rezekinya, tiba-tiba sempit gak bisa beli makan atau sejenisnya, itu tanda-tanda ibadahnya tidak sepadan. Maka jawabannya ketika tidak mau disempitkan, ibadahnya tingkatkan sendiri, laundry sendiri, cuci sendiri. Jangan sampai Allah yang turun tangan. Yang kedua, kesehatan. Ketika kita proses hijrah tiba-tiba diberikan sakit oleh Allah, perlu diketahui sakitnya kita adalah cara Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Kalau tidak ingin sakit, ibadahnya tingkatkan sendiri. Jangan sampai Allah yang turun tangan. Atau yang ketiga,
dapat hinaan, cacian, makian, fitnah, hasud, dan sejenisnya. Ketika mereka menghina kita, ketika mereka menghasut, memfitnah kita, itu mereka tanpa sadar mengambil dosa-dosa kita, Pak. Sehingga dengan begitu Allah membantu kita dengan dihina orang lain itu, dosa kita diampuni atau diambili tanpa kita sendiri yang minta ampunan. Kalau tidak mau ada hinaan, cacian, fitnah, hasut yang meningkat sebelum hijrah, biasa kalau hijrah itu meningkat, Pak, itu berarti ibadahnya lah yang harus ditingkatkan. Tapi sungguh itu tidak bahaya sama sekali. Dihina itu tidak bahaya, Pak, karena nggak ada ceritanya dihina masuk neraka. Kamu masuk neraka kenapa? Karena dihina, nggak ada begitu. Yang bahaya adalah ketika jenengan yang menghina, karena ada orang masuk neraka gara-gara menghina. Ada orang dihina itu ada orang menghina juga di penjara, ada perbuatan tidak menyenangkan, akhirnya dia masuk penjara karena dihina, karena menghina. Tapi nggak ada ceritanya orang masuk penjara gara-gara dihina. Kamu masuk penjara kenapa? Karena dihina, nggak ada begitu. Sehingga dihina itu tidak bahaya sama sekali, baik dunia maupun akhirat. Yang bahaya adalah ketika panjenengan yang menghina. Sehingga resepnya ketika hinaan cacian datang, sabarlah, diam, dengarkan, lalu lupakan. Jangan sampai turun ke hati, karena kalau turun ke hati sakit nanti. Lindungi hati kita, dengarkan saja, mandok-mandok, dan lupakan. Karena itu adalah cara Allah untuk mengurangi dosa-dosa kita. Jika ada sinyal tiga ini, sempitnya rezeki, kemudian sehat yang dikurangi, atau mungkin hinaan cacian yang meningkat, sinyal undangan ibadahnya berarti tidak sepadan dengan kurangnya. Berarti kalau pengen dapat resep, Ustaz saya pengen hijrah tapi nggak ada, sempit rezeki, nggak ada sakit, nggak ada hinaan cacian, makian. Baik, syaratnya satu, ibadahmu harus istimewa.